Akbar. Selamat pagi. Ada Alkatsen, ada Brenda, ada Faren, ada Gilbert, ada Bulan, Gendis, Kirana. Charlene mana nih? Charlene cuma kelihatan rambutnya doang nih Mbak Tina nih. Nah, bisa diturunin dikit nggak? Sip. Ada Mbak Reni, ada Libe, ada Alfian, Dasya, Gita, Benedik. Benedik mukanya nunduk mulu, kayaknya pakai baju pramuka nih Benedik. Embun belum kelihatan mukanya. Kita mau foto bersama dulu yuk sebelum kita mulai sekolah minggu kita. Yuk dibuka dulu kameranya sebentar. Kita mau foto. Mas Riko nggak kelihatan, Mas Riko di belakang Mbak Tina nih. Sudah kelihatan? Ayo. Oke, ini yang paling bawah siapa ya? Bentar. Kakak Rikot udah kelihatan semua belum nih Kakak Rikot kita? Sudah semua. Nah ya, oke sip. Siap. Oke, aku hitung ya. Oke, gayanya yang oke, terserah. Gaya bebas ya. 1, 2, 3. Udah belum Kakak Rikot? Sekali lagi. Oh, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke, asik. Makasih. Ya. Mbak Tina izin share screen dulu ya. Kita mau segera mulai ibadah kita. Apakah sudah terlihat Mbak Reni? Ya, sip. Sip, oke. Nah, adik-adik coba kita baca sama-sama tema sekolah minggu atau tema firman Tuhan kita nih hari ini yang tulisan biru ya. Yang paling atas, 1, 2, 3. Tetap Iya, adik-adik kita mau belajar tentang gimana sih caranya anak sekolah minggu ini untuk setia seperti apa. Nah, kita akan satu pujian dulu. Halo, hello, hola. Boleh pakai gerakan, boleh tepuk tangan, boleh open mic. Halo, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cu. Halo, hola, hola. Apa kabarmu? Sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sekali lagi. Halo, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cu. Halo, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Cita kan hari ini? Ya, puji Tuhan. Kita mau berdoa dulu sebelumnya. Yang akan dipimpin oleh Embun. Silakan Embun. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau sekolah minggu, berkati kami Tuhan, kami Tuhan, semoga orang jahat menjadi baik ya Tuhan, amin. Amin. Sudah amin ya, Embun ya?
Ya, terima kasih Mbun. Ya, sebelum kita memasuki firman Tuhan, kita mau undang Tuhan Yesus untuk masuk dalam hati kita masing-masing untuk memimpin dan menuntun kita dan membimbing kita dalam sekolah minggu kelas Madya hari ini. Yesus, ku panggil. Mangnya ngapain? Kaki. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin setiap langkah hidup, sucikan, kuduskan semua dosaku. Sekali lagi ya, tanyakan dari awal. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku Masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Ya, untuk doa sebelum firman akan dipimpin oleh Bulan. Silahkan Bulan. Green. Tuhan Yesus, kami akan membaca firman Tuhan. Kasih guru sekolah minggu yang membaca firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Ya, terima kasih Bulan. Untuk selanjutnya, Mbak Tina serahkan ke Mbak Reni. Silahkan Mbak Reni. Oke, terima kasih. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Oke. Selamat pagi. Pagi. Sudah disiapkan Alkitabnya? Sudah. Sip. Sekarang kita mau belajar tentang apa tadi ya? Kata Mbak Tina tadi ya. Apa tadi? Tetap setia. Iya. Yuk kita buka Alkitabnya di Ayub. Ayub 1 ayat 1. Coba buka dulu Ayub 1 ayat 1. Tadi apa, Bu? Ayub 1 pasal ayat 1. Ayub 1 ayat 1. Coba buka dulu. Dah. Belum. Nah, dicari dulu ya. Ayub tuh perjanjian lama. Aku udah. Yang kesalehan Ayub dicoba. Ya betul. Sudah semua? Bentar Bu mau catat ayat dulu. Oh ya. Sudah? Kita baca sama-sama yuk. Ya, kita baca sama-sama Ayub 1 ayat 1. 1, 2, 3. Ada seorang Kesalehan Ayub dicoba. Judulnya ada
seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Nah, sekarang ada lagi Ayub 2. Buka Ayub 2, pasal 2. Tadi pasal 1, sekarang pasal 2. Ayat 1 sampai 10. Sudah ketemu semua ya? Sudah. Ya. Coba Mbak Reni mau minta tolong Bulan baca yang ayat 1. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Ya. Dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Oke. Coba yang ayat 3, Charlene. Charlene ya bacanya. Ayub 2 ayat 3. Charlene. Oh ya, coba Floren. Dasya. Yang ayat 3. Ayat berapa, Bu? Ayat 3. Di Ayub 2 ayat 3. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya. Aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Nah, sekarang ayat 4. Minta tolong Karen. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, kuit ganti kuit. Orang akan memberikan segala yang dipunyainya, ganti nyawanya. Ya. Ayat 5, Gendis. Oke. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Ya. Ayat 6, Libe. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Ya. Ayat 7, Alfian.
Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan. Lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Ayat 8. Apa ya? Embun. Ya, Bu. Yo. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk badannya sambil duduk di tengah-tengah api. Ayat 9. Gita. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub takut akan Allah? Ayat. Itu tadi ayat berapa? 9. Iya. Gita. Ya udah Bu, Coba ayat 9. lagi. Coba lagi. Lalu jawab beda ya? iblis kepada Ayub 2 ayat 9. Gita masih di Ayub 1 tadi itu kayaknya, Mbak. Iya. Ayub 2 Gita. Ayat 9. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunlah engkau dalam kesalahan kamu, kutukilah Allahmu dan matilah. Ayat 10 Bastian. Bu, belum ketemu tadi, Bu. Oh, belum ketemu. Ayub 2. Ayat 10. Ya. Ya. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Oke, terima kasih. Tadi cerita tentang Nabi siapa ya? Ayub. Oke. Di Alkitab itu mencatat Ayub tuh seorang yang berasal dari tanah apa tadi? Yang pasal 1 tadi, ayat 1 dari tanah apa tuh ya tadi ya? Kehidupan rohaninya sangat saleh ya dan jujur. Ya, dia jujur, dia hidup takut akan Tuhan. Dia itu orang yang setia ya. Bicara soal setia nih. Setia itu apa sih? Siapa yang tahu? Setia itu apa? Kesetiaan, setia. Apa itu? Seperti apa itu ya? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, apa? Setia itu seperti orang kalau orang bersama seorang teman, walaupun temannya udah pergi bertahun-tahun, tapi orang itu tetap setia mau berteman dengan orang itu. Iya. Setia itu apalagi? Siapa yang tahu? Itu tadi contohnya ya. Siapa yang mau kasih contoh lagi? Coba dalam kehidupan sehari-hari. Di rumah, setia itu kayak apa sih? Ada yang kasih contoh? Oke. Setia itu tidak tergoyahkan, tidak berubah, benar, tulus, taat juga bisa. Jadi setia itu seorang dapat dikatakan setia itu jika hidupnya konsisten. Ya, jadi
tidak berubah. Di waktu senang ataupun waktu susah. Jadi tadi benar kata si Dira. Kalau kita temenan, mau susah, mau senang, kita tetap sama-sama. Gitu ya. Jadi ada cerita lagi sedih, ya didengarkan. Ada lagi senang, ya sama-sama. Semua sama-sama. Kesetiaan itu akan teruji ketika orang itu telah mengalami kesusahan. Oh, kalau lagi susah ya. Terus, atau penderitaan dalam hidupnya. Begitu juga dengan kesetiaan yang dimiliki si Ayub. Nah, Mbak Reni kayak kepotong ya mukanya. Begitu juga yang dimiliki si Ayub tadi. Tadi kesetiaan Ayub diuji ketika dia mengalami suatu pergumulan dan penderitaan. Kalau di ayat 1 tadi, di pasal 1 ya tadi, itu kurang lebih menggambarkan tentang penderitaan Ayub karena kita baca di ayat 2 itu menggambarkan penderitaan fisik. Yang apa tuh dia tuh? Si Ayub di ayat 2. Kenapa dia menderita fisiknya? Kenapa itu ya badannya ya? Kenapa tadi? Apa yang dialami Ayub tadi? Ayo, ada yang ingat gak? Kenapa ya dia ya? Menderita fisik apa dia di pasal kedua tadi? Iya, kayaknya tadi ya mengalami sakit kulit ya, sakit kulit dia. Ketika Ayub mengalami suatu penderitaan fisik, ia tetap taat dan setia kepada Allah. Ketaatan Ayub kepada Allah nampak ketika Ayub merespon nasihat dari istrinya tadi. Tadi istrinya, peran istri tadi seharusnya memberikan nasihat dan atau solusi ya, solusi jalan keluar ketika suaminya mengalami kesusahan. Namun nasihat yang dilakukan istri kepada Ayub merupakan nasihat yang salah. Ayub tadi di ayat yang 9. Nah, ayat yang 9 tadi mengatakan bahwa istrinya berbicara seperti perempuan gila yang memiliki arti apa tadi yang ngomongnya itu, kutukilah Allahmu dan matilah, gitu ya. Sebenarnya istrinya itu nggak baik ya berkata kayak gitu ya, itu kata-kata bodoh gitu ya. Nah, responnya si Ayub waktu istrinya bilang seperti itu, apakah kita hanya mau menerima yang baik dari Allah dan tidak menerima yang buruk dari Allah, gitu ya. Jadi pelajaran yang dapat kita renungkan dari kisah si Ayub ini tadi, bahwa orang yang setia pada Tuhan tidak terlepas dari penderitaan dan pencobaan di dalam hidupnya. Jadi kita mengikut Yesus itu tidak hanya senangnya saja ya, tapi juga ada penderitaan dan pencobaan datang sama kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dari situ Tuhan Yesus menguji kita. Kita masih setia nggak sama Tuhan? Gitu ya. Ayub tidak menyalahkan dan meninggalkan Tuhan. Tapi Ayub menerima penderitaan itu. Dan dia tetap hidup kudus dan setia kepada Tuhan. Jadi dia setia sama Tuhan walaupun dia dengan sakit kulitnya tadi ya. Dia sampai sambil duduk di tengah-tengah abu, terus dia menggaruk-garukan. Tadi di ayat 8. Pakai beling lagi garuknya. Coba gimana tuh kalau garuk pakai beling. Wah, serem ya. Ketika Tuhan mengizinkan percobaan itu datang, hadir dalam kehidupan kita, maka sudah selayaknya kita
tidak bersungut-sungut. Bersungut-sungut itu apa ya? Siapa tahu bersungut-sungut? Ayo. Ngedumel, ngedumel. Tidak bersungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Saya tahu, Bu. Bersungut-sungut. Apa itu? Bersungut-sungut itu seperti marah-marah, kayak ngambek gitu. Oh iya, betul ya. Ngedumel tadi kata Mbak Tina ya. Atau bersungut-sungut itu menyalahkan Tuhan gitu. Tapi kita boleh tetap hidup setia kepada Tuhan. Nah, Mbak Reni punya cerita nih ya. Ceritanya itu ada keluarga yang beranggotakan ayah, ibu, Lani dan Lina. Kelihatan kan ya? Kelihatan. Ya, keluarga ini dikenal sebagai keluarga yang hidupnya selalu rukun dan apa ya? Rukun itu apa ya? Siapa yang tahu rukun? Berantem. Ya, terus apa lagi itu ya? Harmonis. Nah, hubung satu Selalu berdamai. dengan yang lainnya baik ya, tidak ada yang berantem ya, bolehlah berantem dikit-dikit adik kakak gitu, tapi jangan keterusan. Pada hari Minggu tuh si ayah dan ibu sudah bangun pagi dan bersiap-siap untuk pergi beribadah ke gereja. Ayah ibunya sudah siap nih mau ke gereja. Lalu ibu membangunkan Lina dan Lani. Saat dibangunkan, Lina langsung bangun, langsung mandi si Lina ya untuk pergi ke sekolah minggu. Tapi si Lani tidak juga bangun. Malas dia. Lani berkata malah, "Saya masih ngantuk, Bu. Saya mau tidur saja." Jawab ibu, "Ayo Lani, kamu harus bangun, Nak. Ayo sekolah minggu, nanti terlambat loh." Siapa ya yang tadi pagi kayak gitu ya? Ada enggak? Enggak. Aku kalau dibangunin langsung bangun. Waduh, mantap ya, langsung bangun ya, semangat ya. Setiap minggu ya, seperti itu ya. Lalu, Lani akhirnya bangun, tapi ya sambil malas-malas gitu. Dan tidak semangat. Setelah semuanya sudah siap, maka keluarga ini berangkat ke gereja. Ayah ibu mengantar Lani dan Lina ke ruang sekolah minggu. Lalu ayah ibu beribadah di dalam gereja. Pada saat mengikuti sekolah minggu, Pak Guru yang bertugas mengajar Lani dan Lina itu bertanya kepada anak-anak semua, siapa tadi yang susah bangun pagi untuk sekolah minggu? Ternyata banyak yang angkat tangan. Coba, termasuk si Lani tadi. Dia ngaku dia angkat tangan. Ternyata banyak ya anak sekolah minggu Pak Guru itu yang malas-malas tadi pagi bangunnya. Pak Guru kemudian menjelaskan sama anak-anak, harus selalu semangat untuk bangun pagi. Harus rajin sekolah minggu karena kita adalah anak Tuhan. Lani pun menjadi sadar dia kalau tadi dia udah malas. Akhirnya Lani berjanji, besok mau bangun dengan semangat pergi ke sekolah minggu. Jadi, siapa yang bisa menyimpulkan cerita ini? Di mana letak kesetiaannya cerita ini coba? Siapa yang tahu? Cerita ini setia tentang apa? Dia sadar kalau dia salah. Ya, lalu dia mau semangat. Setiap minggu nanti dia mau bangun pagi. Jadi cerita ini menceritakan tentang kesetiaan seorang anak. Tadi yang setia tadi siapa tadi? Si Lani ya? Lina yang bangunnya semangat tadi.
Jadi dia setia, dia setiap minggu saya bangun pagi, saya selalu rajin ikut sekolah minggu online ya. Jadi kita belajar tentang kesetiaan bersekutu dengan Tuhan. Mau nggak kita semua janji? Mau. Mau. Oke, mantap ya anak Tuhan ya. Terus dari cerita-cerita tadi, apa sih yang bisa kita teladani? Yang teladan itu yang bisa kita contoh dari cerita-cerita tadi. Apa? Apa yang kita contoh? Sifat apa? Ayo. Sifat apa tadi? Sadar diri. Sadar diri, terus mau apa terhadap Tuhan? Jujur. Setia dan jujur. Iya, betul. Setia, jujur, mau taat. Tidak bermalas-malasan. Iya, sip. Terus apalagi tadi tuh takut akan Tuhan ya. Ada yang mau ditanyain nggak? Dari ceritanya Mbak Reni hari ini? Siapa atau siapa contoh kehidupan sehari-hari? Kayak apa ya? Tidak bermalas-malasan pergi ke sekolah minggu. Tidak bermalas-malasan lagi ya. Terus tidak membantah orang tua, itu juga ya. Tidak membantah, melawan perkataan orang tua. Terus setiap pagi atau mau tidur atau setiap saat Berdoa sebelum bepergian, iya, setelah betul. selesai makan, dan sebelum tidur. Iya, sip, bagus. Ada lagi nggak yang tanyain apa ada yang kurang jelas itu sama arti setia? Ada yang kurang jelas dah? Ada yang mau ditanya-tanya gitu? Tidak. Sudah Ya, ngerti, udah jelas. Wah, mantap ya, pintar. Setia, pokoknya kita harus setia walaupun di masa pandemi ya, walaupun kita ya terkadang kita harus di rumah saja, tapi kita harus tetap setia. Setiap minggu kita bangun pagi, nggak setiap minggu aja, setiap sekolah kita bangun pagi kan, terus kita mengikuti sekolah dengan baik, terus kita menaati peraturan di rumah, peraturan orang tua, menaati nasihat orang tua, tidak membantah, itu semuanya itu perilaku setia dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, semua sudah mengerti ya? Oke, kita tadi ada ayat itu, ayat berapa tadi ya? Nah, kita baca lagi yang Ayub pasal 1 ayat ke-1. Ayo, ini 1, 2, 3. Ada seorang laki-laki di tanah Us bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Oke, semua sudah jelas ya? Ada yang ditanya? Oke, kalau sudah jelas semua, yuk kita berdoa. Berdoa untuk menutup firman minggu ini. Mari kita berdoa. Ajari kami Tuhan untuk menjadi pribadi yang tetap setia kepada Engkau di tengah penderitaan yang mungkin sedang kami alami. Mampukan kami untuk tetap tunduk dan Engkau di tengah penderitaan kami dan supaya kami dapat selalu setia, jujur, takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, doa yang kami haturkan ini, kami satukan dengan doa yang Tuhan ajarkan. Mari kita berdoa, Bapa kami.
Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, terima kasih. Silakan Mbak Tina. Ya, terima kasih Mbak Reni untuk firmannya. Jadi Iya, adik-adik hari ini kita belajar apa ya? Kita tidak boleh bermalas-malasan dan tetap setia. Terima kasih Brenda. Kalau lupa lihat nih background-nya. Oh ya, Tina lupa tadi membagi background ya. Barangkali yang penting adik-adik sudah bisa menyimpulkan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan harus tetap setia pada Tuhan dalam keadaan senang maupun sedih. Ya, kita akan meresponi firman Tuhan hari ini dengan menaikkan satu pujian. Aku anak yang setia. Aku mendengar, aku siap, aku setia. Aku mendengar, aku siap, aku setia. Aku mendengar, aku siap, aku setia. Aku mendengar firman Tuhan, aku siap melakukannya. Aku setia menjadi murid Yesus. Aku mendengar firman Tuhan, aku siap melakukannya. Aku setia menjadi murid Yesus. Lagi dari depan. Aku mendengar, aku siap, aku setia. Aku mendengar, aku siap, aku setia. Aku mendengar firman Tuhan, aku siap melakukannya. Aku mendengar firman Tuhan, aku siap melakukannya. aku setia. Aku Yesus. Aku anak yang setia. Aku anak yang setia. Oke. Nah, Mbak Tina punya foto dan beberapa video aktivitas adik-adik minggu lalu. Ya, masih ada yang ingat? Ada yang masih ingat nggak minggu lalu kita belajar tentang apa? Membantu orang yang kesusahan. Membantu orang yang kesusahan. Coba kita lihat ya. Apakah betul? Yang waktu kemarin bukannya temanya membela yang lemah. Membantu orang yang lemah. Oh, membantu orang yang lemah ya. Sama aja Brenda. Bahasanya aja beda nggak apa-apa. Oke, yang pertama. Siapa ini? Jeng, 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 jeng. Ada Bulan. Nih Bulan berbagi sama siapa Bulan? Orang yang biasanya ngambil sampah di kelas.
Oh, bapak-bapak yang ini ya, tukang sampah ya. Wah, keren sekali. Ini juga pahlawan kebaikan. Yeay. Oke, selanjutnya ada Tisha. Brenda izin taruh sasjer dulu ya, Bu. Iya, silakan. Nah, Tisha apa nih? Tisha hari ini nggak hadir ya. Tisha kayaknya bikin kue ya. Lalu berbagi sama siapa? Oh, sama Brenda. Iya, boleh juga kok. Nggak harus sama yang sedang kesusahan, tapi berbagi sama teman atau sesama juga boleh. Yeay, good job Tisha. Berikutnya, oh ada Dasya. Dasya bikin apa nih Dasya? Telur. Telur. Coba ini ada video aja, coba kita lihat. Oh iya, yeay, good job Dasya. Terima kasih sudah jadi pahlawan kebaikan. Nih kasih buat papa ya. Berikutnya ada Brenda. Oh, Brenda bikin apa nih, Brenda? Oh, Brenda lagi taruh charger ya. Kita lihat aja nih coba ya. Videonya kembali. Dia kasih apa namanya? Bikin minuman ya, Brenda nih kayaknya nih. Ono ya, Mbah Ono ya. Gilbert, coba nanti kalau Brendanya ada kita tanya Brenda berbaginya sama siapa nih? Mungkin nggak apa-apa ya. Nah. Maaf ya tadi Mbak Tina lupa di rotate videonya jadi miring deh ngeliatnya. Oh dikasih es teh manis nih kayaknya nih. Teh manis. Oke, good job nih Brenda bikin teh manis sendiri lalu kasih deh. Oke. Itu Mbak Ono ya, Brenda. Brendanya belum ada Gilbert. Nah, berikutnya kita lihat Alfian. Alfian bagi ke siapa nih Alfian? Itu teman. Oh, teman. Iya, boleh nih berbagi beng-beng. Wah, good job Alfian. Berikutnya, Bastian. Bastian ceritain dong, ini lagi ngapain ceritanya, Bas? Nolong emas yang lagi jatuh. Oh, nolong emas lagi jatuh. Iya, bener. Emasnya jatuh kesusahan ya, Mas ya, bangun ya. Wah, good job, Bastian. Berikutnya, Faren. Coba Faren cerita, ini ngapain? Lagi kasih minuman jus anggur ke mama. Oh iya. Jusnya Mamanya bikin jadi sendiri guru nggak? lagi. Kenapa? Mamanya jadi guru lagi nih. Iya, jadi kelihatan deh dua-duanya. Iya, Faren bikin sendiri nih ceritanya. Sama kayak Dasya tadi juga bikin buat papanya sendiri ya. Good job. Oh, ya. Ternyata sudah habis. Nah, adik-adik nanti kalau misalnya bikin aktivitas hari ini, mau dikirimkan, nanti minggu depan kita bisa tayangkan waktu sekolah minggu. Nah, ini contoh aktivitas minggu ini. Kita akan buat Webonize lagi namanya. Nanti Mbak Tina kirim linknya ke grup orang tua adik-adik. Nanti boleh dibikin ya. Cuman ini karena kita ceritanya tetap setia, jadi adik-adik boleh fotonya tuh berpose, misalnya setia apa? Ribbon lagi. Iya, bikin ribbon lagi ya, gendis ya. Nah, misalnya adik-adik setia berdoa, misalnya boleh difoto lagi berdoa itu difoto sama mama papa boleh, nanti masukin ke frame-nya. Atau misalnya lagi setia baca Alkitab. Boleh, atau terserah adik-adik. Apa namanya foto atau kegiatan adik-adik yang setia menurut adik-adik ya.
Nanti boleh dikirimkan ke WhatsApp-nya Komisi Anak. Oke. Mbak Tina punya game? Adik-adik mau main game nggak? Mau. Nah, main game ya. Mau. Main game apa, Bu? Udah lama nunggu main game. Oh, nunggu. Jadi lamanya nunggu main gamenya. Kita mau main Bamboozle. Masih ingat nggak Bamboozle? Enggak. Enggak. Kayaknya bulan lalu Mbak Tina waktu ngajar juga kasih game ini. Kita mau bagi dua tim. Ingat. Ya, kita mau bagi dua tim. Seperti biasa cewek sama Cowok ya kalau nggak salah. Kenapa, Brand? Itu yang menang tim 2 kalau nggak salah. Ya. Ya emang. Ini Mbak Tina sudah tulisin nama adik-adik yang hari ini hadir. Ya, nanti Ibu, kita bagi dua, Background. cewek sama cowok. Nah, nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang harus adik jawab satu-satu. Benar, Mbak Tina share screen dulu ya. Nah, sekarang tim 1 yang cowok atau boys, yang tim 2 yang cewek yang girls ya. Mbak Tina akan tanyakan satu-satu dulu. Yang pertama coba ke siapa ya? Bastian dulu. Nomor 1, Bu. Nomor 1. Oke. Ini peraturannya. Kalau tidak ditanya nggak boleh jawab ya, kecuali nanti misalnya yang ditanya nggak bisa jawab, adik-adik boleh bantuin temannya. Tapi kalau misalnya temannya boleh jawab, nggak usah dibantuin, oke? Nomor 1 ya, Bastian ya. Oke, 1 apa pertanyaannya? Penyakit yang ditimpakan kepada Ayub. Ayo, Bas. Penyakit yang Ayub. Oh, iya tahu. Masih Bastian ya, masih Bastian dulu ya. Kita kasih kesempatan Bastian untuk jawab dulu. Bu, boleh bantu nggak? Nggak usah sama persis, nggak apa-apa, Bas. Kira-kira penyakit apa tadi? Kanker kulit kayaknya, Bu. Kanker kulit. Coba kita cek. Sama nggak ya? Sama. Itu termasuk penyakit kulit ya, atau kita biasanya sebutnya kusta. Jadi betul. Yeay. Yang cowok dapat 15 poin. Oke, yang cewek Brenda. Brenda punya nomor berapa, Brand? 8. 8. Sebutkan nama daerah tempat tinggal Ayub. Gampang sekali. Gimana? Ush. Coba kita cek. Tanah Us, benar ya? Oke, dapat 15. Yang berikutnya Zivan. Zivan mau pilih angka berapa, Zivan? Alkatsen lagi ada nggak? Apa lagi ini ya, wifi-nya kali ya? Nggak ada ya? Saya, Bu. Saya mau. Dira ya? Iya. Dira boleh pilih Dira. Nomor berapa di? 11? Ya. Ya, tidak. Ini artinya tim boys kasih poin 25 ke girls. Yeah. Karena tadi nilainya baru 15 jadi minus ya. Nggak apa-apa deh. Nggak apa-apa ya. Berarti yang cewek sekarang Charlene mau pilih nomor berapa, Charlene? Ada nggak ya? Oh, nggak ini. Oke deh. Yang ada Libe ada tidak? Nggak ada juga Libe ya. Bulan mau pilih angka berapa?
10. 10? Oke. Apakah tema firman Tuhan hari ini? Tetap setia. Tetap setia. Coba kita cek. Yeay! Wah, yang cewek nih melaju pesat. Yang cowok. Sekarang Gilbert. Gilbert. Nomor berapa Gilbert? Nomor 2. 2. Apa yang harus kita lakukan ketika sedang dalam kesusahan? Mencoba. Mencoba. Kurang tepat. Yang berkaitan dengan tema firman kita hari ini apa, Gilbert? Tetap setia. Tetap setia. Coba kita cek. Ya, setia pada Tuhan dengan cara berdoa dan memohon pertolongan dari Tuhan. Benar ya? Kita kasih poin deh. Lumayan, jadi nggak minus lagi, nggak apa-apa. Next-nya ada Dasya. Dasya nomor berapa? 3. 3. Oke. Setia artinya apa? Tadi sudah dikasih hari ini siapanya ya. Tasya tahu nggak artinya setia? Atau mau minta bantuan teman yang girls? Minta bantuan. Minta bantuan yang girls siapa? Yang belum jawab hari ini. Coba Dasya yang tunjuk. Kelihatan nggak di layar Dasya? Atau Mbak Tina yang tunjuk ya? Nggak kelihatan. Ya udah. Minta Gita ya. Gita bisa bantu Dasya. Setia artinya apa, Git? Setia artinya taat kepada orangnya. Taat kepada? Taat kepada Tuhan. Taat kepada Tuhan. Coba kita cek. Taat kepada Tuhan. Nah, ada nih. Nah, tidak setia artinya tidak tergoyahkan, berpegang teguh pada pendirian, pada janji, kemudian patuh, taat. Nah, berarti ada kata taat di sini ya. Berarti kita kasih poin ya. Yeay, 75. Wah, yang cewek menang nih kayaknya. Enggak, masih banyak pertanyaan, tenang-tenang ya, yang cowok-cowok ya. Alfian mau pilih nomor berapa, Alfian? 15. 15. Oke. Sebutkan 3 contoh perbuatan setia kepada Tuhan. Banyak loh. Coba yang Alfian kira-kira ini aja. Tahu? Nanti kalau kira-kira susah boleh bantu temannya. Coba Alfian coba dulu ya. 3 contoh perbuatan setia kepada Tuhan. Apa ya? Apa aja ya? Berdoa. Berdoa. Oke. Lalu? Beribadah. Beribadah. Lalu? Satu lagi. Apa ya? Sekolah minggu. Malam minggu. Berarti ini taat kepada Tuhan semua ya. Coba kita lihat, cek jawabannya. Tanya Mbak Reni. Mbak Reni gimana Mbak Reni? Jawabannya Alfian sudah tepat atau belum Mbak Reni? Sudah mendekati tepat. Iya, jadi betul. Betul. Yeay. Dikejar nih sama yang boys nih. Dapat 35 nih. Oke. Selanjutnya. Gendis. Gendis. Iya. What number will you choose? 13. 13. Siapa nama guru sekolah minggu yang record kelas Madia hari ini? Wah, gampang sekali. Siapa yo?
kita foto bareng loh. Coba dikira-kira Mbak Tina, stop share dulu biar kelihatan. Kira-kira siapa? Ayo siapa tuh? Ditanya, ayo siapa? Siapa, Gendis? Tadi kita foto bersama, lihat nggak? Nggak perhatiin. Coba tebak aja, ditebak siapa? Mbak Rahel. Mbak Rahel, coba kita lihat Mbak Rahel bener apa enggak yang record kelas Nadia dibuka. Yeay! Betul. Oke, berarti dapat poin lagi nih yang cewek nih. Benar ya. 85 sekarang nih yang girls. Coba yang cowok. Embun. Embun pilih nomor berapa, Embun? Mbak Tina nggak dengar suara Embun. Embun sudah open mic belum? Sampai 5. 5. Oke. Wow. Tadi yang cowok ngasih poin, sekarang yang cowok dapat poin dari yang cewek. Yeay. Tidak apa-apa, masih seri. Good job. Nggak apa-apa, masih seri. Oh, kalau ini sudah kan ya? Ya sudah. Oke. Oke, yang cewek sekarang ada Kirana. Kirana masih ada nggak? Tadi kayaknya banyak yang keluar ya. Alfian, kenapa angkat tangan Alfian? Pencet. Oh, kepencet ya, nggak apa-apa. Siapa yang cewek yang belum dipanggil, siapa namanya ya? Brenda belum, Bu. Brenda belum? Sudah tadi Brenda. Udah? Sudah. Gita sudah. Oke, nggak apa-apa lah, dari atas lagi ya. Brenda lagi, Brenda lagi. 4 aja deh kalau gitu. 4 aja boleh? Wow, other team loses 25 points. Diambil lagi poinnya sama yang cewek. Yeay. Yang cowok ada Alkatsen. Alkatsen mau pilih nomor berapa? Bu. Dira sudah. Dira, nanti ya. Yang lain dulu satu-satu. Alkatsen masih ada atau tidak? Aduh, lagi keluar lagi ya. Faren. Faren nomor berapa, Faren? Nomor 7. Sebutkan nama temanmu yang memimpin doa pembukaan sekolah minggu hari ini. Siapa tadi yang memimpin doa pembukaan? Ingat nggak? Tadi Embun. Embun, coba kita cek. Yeay! Good job! Mantap. Mantap. Yang sekarang yang cewek lagi. Dasya lagi. Dasya nomor berapa lagi? Nomor 9. 9. Teladan apa yang dapat kita ambil dari tokoh Ayub? Coba. Tetap setia kepada Tuhan. Tetap setia kepada Tuhan walaupun dalam kesusahan ya. Coba kita cek. Iya. Betul. Dapat nilai. Yes. Oke. Yang cowok ya. Benedik. Ben, mau pilih nomor berapa, Ben? Ben mana, Ben? 12. 12. Coba kita cek 12. Apa pertanyaannya? Wow, diambil lagi poinnya. Good job. Nggak apa-apa, tenang. Masih ada pertanyaan lain. Bulan lagi. Bulan nomor berapa, Bulan? 14. Berapa? 14. 14. Sebutkan jumlah anak laki-laki dan jumlah anak perempuan Ayub. Nah, tahu nggak nih kira-kira? Nggak tahu. Nggak tahu. Ada yang bisa bantu nggak? Gita?
Kita bisa bantu? Berapa anak laki-laki, berapa anak perempuannya? Berapa Git? Mbak Tina kasih clue ya. Ada di kitab Ayub pasal 1. Coba. Udah ketemu? Gendis raise hand. Gendis mau bantu jawab? Iya, Bu. Oke, silakan. Berapa Gendis? Ada 7 anak laki-laki dan ada 3 anak perempuan. Coba kita cek. Ya, betul. 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Good job. Oke, 2 pertanyaan terakhir. Yang cowok. Alkatsen udah masuk lagi belum? Mbak Tina lihat dulu. Alkatsen nggak ada ya. Siapa itu? Dira lagi. Ya udah, Dira. Dira mau 16. nomor berapa? 16. 16 ya. Oke, apa pertanyaannya? Sebutkan bahan bacaan firman Tuhan hari ini. Nah, firman Tuhan hari ini diambil dari... Aku tadi saya baca. Ya, sayang sekali. Siapa yang bisa bantu Dira? Ada yang bisa bantu Dira nggak? Saya, Bu. Bastian, boleh Bastian dari mana, Bas? Ayub, Bahan bacaannya. Ayub 2 ayat 1 sampai 10. Ayub 2 ayat 1 sampai 10 benar. Ada satu lagi. Sebelum Ayub 2 tadi kita baca dari mana? Ayub 1. Siapa? Faren mau bantu jawab, boleh? Ayub 1 ayat 1. Coba kita lihat. Yeay, benar. Oh iya. Dapat nilai berapa? 60. Oke. Sekarang yang terakhir. Yang terakhir. Gita ya, Gita. Ya. Ya, terakhir ya Git, nomor 6. Coba. Aku adalah hamba Tuhan yang sangat setia dan hidup benar di hadapan Tuhan. Siapakah aku? Ayub. Ayo, kita cek. Yeay, betul. Yang menang adalah yang cewek. Yeay, tepuk tangan semuanya. Yang menang gara-gara beruntung. Yang saya menang gara-gara Tim 2 itu benar. Orang dulu yang tim 2 yang laki-laki menang, berarti sekarang harus bergantian. Oh, yang waktu itu yang laki-laki ya, yang menang ya. Sekarang gantian ya. Ya Bu, kita harus gantian gitu. Tapi Iya, nggak sebenarnya- apa-apa ya. Tapi Lumayan sebenarnya lah cuma ya. gara-gara beruntung. Kamu dulu juga beruntung waktu bulan lalu. Aku bulan lalu nggak ikut, jadi aku nggak tahu. Ya sudah, nggak apa-apa. Mau menang mau kalah nggak apa-apa. Berarti adik-adik sudah cukup baik untuk memahami temanya hari ini. Tadi ada ditambahin pertanyaan sedikit-sedikit yang nggak termasuk tema supaya buat fun aja ya. Oke, kita akan teruskan sekolah minggunya hari ini. Oke, kita akan masuk ke dalam persembahan. Ayat persembahan hari ini diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Alfian bisa bantu Mbak Tina baca ayat persembahannya, Alfian? Ayat persembahan. Hendaklah masing-masing pemberian menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.
Ya, terima kasih Alfian. Nah, adik-adik karena kita juga sekolah minggunya masih dari rumah, untuk persembahan juga nanti bisa bersama-sama dengan orang tua ya. Nah, untuk yang mungkin belum, boleh nih ada QRIS-nya juga Mbak Tina tampilkan. Kalau adik-adik juga mau persembahan sekarang. Kita akan iringi persembahan kita hari ini dengan lagu Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Doa persembahan kita akan dipimpin oleh Al-Katsen. Al-Katsen udah masuk lagi belum ya? Kayaknya belum masuk lagi nih. Oke, kalau gitu kita akan doa persembahan. Mbak Tina akan pimpin dalam doa ya. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terimalah berkati kami dalam sekolah minggu kelas Madya hari ini. Ya Tuhan, kalau saat ini kami juga mempersembahkan sebagian daripada berkat-Mu, kiranya Engkau yang sucikan dan kuduskan ya Tuhan persembahan kami ini supaya dapat digunakan untuk perluasan kerajaan. Ampuni segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke. Kita foto bareng lagi yuk, Mbak Rahel. Tadi kan ada yang sempat nggak ke foto, mungkin ya belum join. Nah, sekarang kita mau foto lagi. Dibuka dulu kameranya yuk. Dira. Umbun sudah. Ben sama Gita ini yang belum buka kamera. Kita foto sekali lagi yuk. Ben, mukanya nggak kelihatan, Ben. Oke, udah semua open cam ya. Pakai gayanya gini, tangannya diinin kan kalau setia biasanya begini kayaknya. Ya. Ntar yang kedua boleh gaya bebas. Tangannya dikepal. Di apa sih namanya Alfian, nih? Alfian. Gini. Mana Alfian? Alfian tangannya. Nanti yang kedua boleh gaya bebas ya Mbak Rahel ya. Ya. Gini. Gilbert tangannya coba Gilbert. Jangan bertepuk dagu dong. Nah. Gilbert kameranya kurang ketengah ya? Ini gayanya kayak gaya panco tapi pakai dua tangan. Kayak gaya mau panco. Gaya panco ya. Oke, Kara hal hitung ya. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi. Sekali lagi gimana? Gaya bebas Mbak Rahel. Oke, 1, 2, 3. Oke, udah. Yeay. Oke. Nah, kita mau nyanyiin lagu terakhir. Kita mau nyatakan bahwa kita mau ikut Tuhan Yesus. Kita mau terus setia sama Tuhan ya. Ya. Aku mau ikut Tuhan. Ntar dulu ya, belum masuk nih. Aku mau ikut. Aku mau
ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut-ikutan. Bukan karena Papa, bukan karena Mama, bukan karena adik kakak, bukan karena terpaksa, bukan karena tapi karena cinta Tuhan. Cinta Tuhan. Sekali lagi. Aku mau Aku ikut. mau ikut Tuhan. Bukan ikutan. Bukan karena Papa, bukan karena Mama, bukan karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta Tuhan. Kita udah penutup. Tina suaranya kecil. Kecil ya? Oh, kejauh. Kalau begini Mas udah kedengeran belum? Masih kecil. Masih, Bu, masih. Masih kecil, Bu. Speakernya udah digedein belum semua volumenya? Udah. Aku udah 100, Bu. Aku udah 100. Oh, iya. Mungkin ini jaringannya kali ya. Mau ulang nyanyinya? Nyanyinya tadi kedengaran kok. Iya, nyanyinya. Jangan ulang nyanyinya, aku nggak mau ulang nyanyinya, aku nggak mau ulang nyanyinya pokoknya. Oh, baiklah Dira, baiklah. Ya, kita berdoa aja ya. Doa penutup ya. Udah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa untuk bimbingan dan penyertaan-Mu sepanjang kami bersekolah minggu hari ini. Kami bersyukur Tuhan boleh ingatkan kami kembali agar kami menjadi anak-anak sekolah minggu yang tetap setia kepadamu dalam keadaan senang maupun sedih. Tolong kami ya Bapa untuk dapat melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Tuhan, kalau sebentar kami akan mengakhiri sekolah minggu kami hari ini, kami mohon berkat-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami, dan tolong kembalikan kami minggu depan untuk kembali bertemu dalam sekolah minggu virtual yang akan datang. Ampuni segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih adik-adik. Hari ini sekolah minggunya sudah selesai. Yeay. Nanti jangan lupa untuk Twibbonnya ya. Nanti boleh adik-adik foto dengan kegiatan adik-adik yang tetap setia kepada Tuhan. Ya, terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Terima kasih. Dadah. Jangan lupa protokol kesehatan ya kalau mau keluar rumah ya. Dadah Gilbert. Dadah. Dadah. Terima kasih.